Bayangin, seorang pria yang pernah jatuh, diragukan bahkan gagal berkali-kali, tapi sekarang dia berhasil menjadi orang nomor satu di negeri ini. Gimana caranya seorang Prabowo Subianto mengubah kegagalan jadi kemenangan besar? Kisah ini nggak cuma seru, tapi penuh pelajaran yang bakal bikin kamu mikir ulang tentang arti perjuangan. Jangan skip, karena yang satu ini wajib kamu tahu. Semua pemimpin besar pasti punya awal yang membentuk karakter mereka. Prabowo Subianto lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Berasal dari keluarga terpandang, ayahnya Sumitro Djohadikusumo adalah seorang ekonom terkemuka yang dikenal dengan pemikiran kritisnya terhadap pembangunan bangsa. Sementara ibunya, Dora Sigar, berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan nasionalisme. Dibesarkan dalam lingkungan intelektual, Prabowo kecil sering terpapar diskusi serius tentang politik dan ekonomi di rumahnya. Dari sinilah ia mulai mengenal arti perjuangan membela bangsa. Namun, hidupnya nggak sekedar lahir di keluarga besar. Sejak kecil, Prabowo dikenal punya jiwa kompetitif dan kepemimpinan yang menonjol. Ketika banyak yang memilih jalur nyaman sesuai dengan latar belakang keluarga, Prabowo justru memilih jalan yang penuh tantangan. Tahun 1970, ia memutuskan masuk Akademi Militer di Magelang. Disinilah karakter disiplin, loyalitas, dan jiwa kepemimpinannya mulai ditempa dengan keras. Setelah lulus dengan prestasi gemilang pada tahun 1974, Prabowo tak terhenti di situ. Dia langsung bergabung dengan Satuan Elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Bukan sembarang pasukan, ini adalah barisan prajurit yang hanya diisi oleh mereka yang benar-benar tangguh secara fisik, mental, dan strategi. Fakta menarik lainnya, Prabowo menjadi salah satu lulusan terbaik Akmil 1974 dan langsung ditugaskan di Satuan Elit. Salah satu operasi pentingnya adalah terlibat dalam misi pembebasan sandera di Timor Timur yang menunjukkan keberanian dan strategi cerdasnya. Prabowo juga pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus termuda di usia 42 tahun. Di medan perang, Prabowo dikenal sebagai sosok yang tidak hanya memimpin di balik meja, dia turun langsung ke lapangan menghadapi risiko yang sama dengan pasukannya. Filosofi kepemimpinan jelas, seorang pemimpin adalah yang berdiri di garis depan, bukan yang bersembunyi di balik pasukan. Namun, perjalanan militernya yang gemilang ini tidak selamanya mulus. Di akhir dekade 90-an, Prabowo menghadapi ujian terberat dalam hidupnya yang mengubah arah perjuangannya. Tapi yang menarik, ia tidak menyerah. Justru dari sini, ia bangkit sebagai sosok yang lebih kuat. Tahun 1998 menjadi titik balik terbesar dalam hidup Prabowo. Setelah puluhan tahun berkarir cemerlang di militer, ia menghadapi cobaan berat ketika dikaitkan dengan peristiwa reformasi. Nama besarnya sempat terguncang, bahkan posisinya sebagai prajurit harus berakhir. Di momen ini, banyak yang mengira perjalanan Prabowo sudah selesai, tapi ternyata itu baru permulaan. Alih-alih tenggelam dalam masa sulit, Prabowo memilih bangkit. Ia memutuskan masuk ke dunia politik dengan satu misi, membangun Indonesia yang lebih kuat. Tahun 2008, ia mendirikan Partai Gerindra, sebuah partai yang mengusung semangat perubahan, keberanian, dan nasionalisme. Partai ini lahir dengan simbol kepala Garuda yang melambangkan kekuatan dan keberanian, dua prinsip yang sangat melekat pada dirinya. Fakta menarik lainnya, pada 2009, Prabowo menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati, namun gagal. Tahun 2014 dan 2019, ia mencalonkan diri sebagai presiden tetapi harus menerima kekalahan. Meski kalah, elektabilitasnya tetap kuat dan ia dikenal sebagai tokoh yang pantang menyerah. 3 kali mencalonkan diri sebagai presiden, 3 kali pula harus menerima kekalahan. Namun, di setiap kekalahan, Prabowo justru semakin dikenal sebagai simbol keteguhan. Ia tidak pernah menyerah. Bahkan di tahun 2019, ia menunjukkan kebesaran hati dengan menerima kekalahan dan bergabung dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan yang menunjukkan bahwa bagi Prabowo, kepentingan bangsa lebih penting daripada ego pribadi.
Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan, akhirnya tahun 2024 menjadi tahun bersejarah bagi Prabowo Subianto. Sosok yang pernah mengalami kegagalan berkali-kali ini akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi, apa yang membuat rakyat begitu percaya pada sosoknya? Karisma dan ketegasan yang kuat. Prabowo dikenal dengan gaya bicara yang tegas dan lugas. Ia mampu menyampaikan visi kebangsaan dengan bahasa yang mudah dipahami namun penuh makna. Ketegasan inilah yang membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang siap menghadapi tantangan besar di era modern. Fokus pada isu penting untuk rakyat. Sebagai presiden, Prabowo membawa visi besar yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Beberapa fokus utama yang ia bawa di awal kepemimpinannya meliputi ketahanan pangan, membangun swasembada pangan agar Indonesia tidak tergantung pada impor, pertahanan negara, modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista untuk memperkuat keamanan nasional, pendidikan dan generasi muda, menekankan pendidikan karakter dan pengembangan keterampilan anak muda agar siap menghadapi masa depan. Kemudian, Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang mengayomi. Uniknya, meskipun dikenal tegas, Prabowo juga menunjukkan sisi kepemimpinan yang mengayomi. Ia sering terjun langsung ke masyarakat, mendengarkan keluhan rakyat kecil, dan hadir dalam berbagai acara budaya sebagai bentuk menghargai keberagaman Indonesia. Prabowo membuktikan bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang kekuasaan, tapi tentang melayani dan mengangkat kesejahteraan rakyat. Inilah alasan mengapa banyak orang percaya bahwa ia layak menjadi presiden. Dari tentara, politisi, hingga akhirnya menjadi presiden, kisah ini adalah bukti bahwa keteguhan kerja keras dan pantang menyerah bisa mengubah kegagalan menjadi kemenangan besar. Apa yang sebenarnya membuat Prabowo begitu dihormati? Bukan hanya jabatannya, tapi filosofi hidup yang ia pegang teguh. Prabowo percaya bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang siap berkorban untuk rakyatnya, berani mengambil keputusan sulit, dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Prabowo juga mempunyai prinsip-prinsip utama dalam kepemimpinannya. Ketegasan yang berprinsip, seorang pemimpin harus tegas tapi tetap memikirkan keadilan. Patriotisme yang kuat, mengutamakan kemandirian bangsa dalam segala aspek, termasuk pangan dan pertahanan. Mengayomi dan merangkul, meski tegas, Prabowo selalu menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya dan suku di Indonesia. Filosofi ini yang membuatnya tidak hanya menjadi pemimpin, tapi juga inspirasi bagi banyak orang. Kisah Prabowo mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan soal kekuasaan, tapi soal keberanian berdiri untuk kebenaran. Dari seorang prajurit muda yang penuh ambisi, terjatuh dalam badai politik, hingga akhirnya bangkit sebagai Presiden Republik Indonesia. Perjalanan Prabowo Subianto membuktikan bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari proses menuju kemenangan besar. Tapi, satu hal yang paling penting dari kisah ini adalah keteguhan dan prinsip yang tidak pernah ia lepaskan. Kita semua pernah gagal, tapi yang membedakan seorang pemenang adalah keberanian untuk bangkit dan terus berjuang. Kalau Prabowo bisa mengubah kegagalan jadi kesuksesan, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah siap menghadapi tantangan dalam hidupmu? Tulis di kolom komentar, menurut kamu, apa yang paling menginspirasi dari perjalanan hidup Prabowo? Apakah ketegasannya atau filosofi kepemimpinannya? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Karena di channel ini, kita akan terus membahas tokoh-tokoh hebat yang bisa mengubah cara pandangmu tentang arti perjuangan. Sekian dari saya dan terima kasih.